Tapi kita harus tetap menjadikan bagaimana nilai-nilai Sumpah Pemuda ini tetap harus kita tanamkan kepada generasi kita untuk bagaimana terus kita bisa berjuang bersama bahwa kita tidak bisa melupakan awal berdirinya bangsa Indonesia ini dari pergerakan Sumpah Pemuda yang mana itu dari 1908, 1912 sampai 1928. Bagaimana kita masih coba membangkitkan lagi semangat gotong royong itu agar kawan-kawan yang namanya kaum rebahan ini tetap bisa bersosialisasi langsung, komunikasi langsung antara kawan-kawan yang ada di sekitar rumahnya, antara kawan-kawan yang ada di tetangganya, ataupun di wilayah-wilayah Karang Taruna itu bisa tetap bangkit lagi. Akhirnya image dari kawan-kawan pemuda yang kaum rebahan ini akhirnya perlahan-lahan hilang gitu. Kita menitipkan pesan moral kepada semua pemuda-pemuda yang ada di daerah ini agar bersikap dewasa menyikapi digital yang memang hari ini sangat bebas lah ya. Konten-konten yang sangat bebas, konten-konten yang sangat kurang kontrol dari pihak pemerintah, Kominfo, pusat ataupun daerah, yang mana akhirnya kita anggap digital ini bisa menggerus moral-moral bangsa. Jadi kita di dalam konteks ini banyak sekali PR anak muda, ya generasi muda ke depan, tidak hanya di dalam konteks politik, tapi di dalam konteks ekonomi, ya, bahkan dalam konteks teknologi. Nah ini yang saya ingatkan tentunya, dan ya saya juga punya anak-anak yang masih muda-muda, dan ini selalu saya coba push gitu mereka untuk lebih kritis, untuk lebih melihat situasi dengan lebih bijak gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama lagi dengan saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena, dalam diskusi mingguan kita PHD Corner dengan narasumber tetap kita Bang Pumpida Hidayatullah dari Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat. Kita karena hari ini menurut saya istimewa, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak perjuangan, awal tonggak perjuangan dari kemerdekaan Indonesia, dan saya pikir masih relevan sampai sekarang semangatnya. Nggak tahu juga, nanti kita tanya dengan teman-teman generasi muda apakah masih bersemangat dengan Sumpah Pemuda atau seperti apa. Nah, saya sudah juga bersama dengan narasumber lain, ada Bung Muhammad Ade dari SEMI ya, Bung ya. Siap. Yang lain kita sudah juga sudah menghubungi dari beberapa narasumber lain, mungkin nanti akan bergabung di perjalanan diskusi. Pertama ada Presidium Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia, Misbahul Anwar. Kenapa kita undang dia, karena teman-teman dari Komando ini memiliki isu yang juga menurut saya sangat menarik, yaitu menjadikan Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Nanti kita bahas sedikit soal korelasi antara momentum Sumpah Pemuda dengan Pancasila, termasuk dengan agenda yang mereka usung. Lalu selanjutnya kita punya Wakil Ketua Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang atau Hamas, Bung Zikri Wahyudin. Nah, sekapur sini saya sedikit bacakan. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Gerakan tersebut telah menjadi pintu awal terbukanya kemerdekaan Republik Indonesia. Namun banyak juga yang melihat bahwa semangat Sumpah Pemuda sudah tidak lagi relevan karena selama ini hanya bersifat jargon. Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama para narasumber. Saya pertama ke Bang Muhammad Ade dulu nih. Boleh disebutkan apa itu SEMI, Bung Muhammad Ade? Ya, SEMI ini adalah suatu wadah yang anak dari induknya Serikat Islam Indonesia, yaitu dia Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, yang mana bernaungan di bawah Serikat Islam Indonesia, yang mana ininya tokoh besarnya adalah Hos Cokroaminoto, seperti itu. Gitu ya. Jadi guru bangsa Hos Cokroaminoto ya. Berarti memang melanjutkan terah dari guru bangsa nih, Bung Ade ya. Ya, betul. Oke. Kita karena membahas soal Sumpah Pemuda, saya ingin bertanya kepada Bung Muhammad Ade, apa yang salah di bangsa kita
sehingga kemudian bangsa kita tetap tidak berdaulat? Padahal kita punya Sumpah Pemuda. Apakah kita harus mendeklarasikan Sumpah Pemuda Jilid 2 atau seperti apa? Silakan Bung Muhammad Ade. Ya, kalau terkait dengan Sumpah Pemuda Jilid 2, ya kita terkait bagaimana memaknakan Sumpah Pemuda Jilid 2 ini secara digital. Kalau relevansi tetap relevansi. Apa yang disampaikan di dalam teks Sumpah Pemuda itu relevan setiap sepanjang zaman. Makna yang dibawanya adalah makna persatuan dan bagaimana bangsa kita ini merdeka berawal dari gerakan Sumpah Pemuda seperti itu. Nah, apapun yang hari ini yang terjadi dengan konteks mungkin terjadi erupsi dengan teknologi-teknologi yang hadir hari ini membuat para pemuda-pemuda kita mungkin dalam tanda kutip banyak mengalami kekurangan nilai seperti itu kan, terjadi erupsi nilai sehingga banyak pemuda-pemuda kita itu yang terkesan apatis terhadap persoalan-persoalan bangsa ini seperti itu. Nah, Sumpah Pemuda menjadi penyatu, menjadi nilai persatuan atau enggak persatuan untuk pemuda itu bersatu kembali. Ya, kita lihat hari ini banyak organisasi kepemudaan yang katanya menyatukan pemuda, tapi terpecah-pecah di mana-mana seperti itu kan. Ada Komite Nasional Pemuda Indonesia, kita sebutkan salah satunya seperti itu. Yang hari ini itu terpecah-pecah, ada 5 ketua umum. Nah, di daerah saya nggak tahu. Untuk di pusat ada 5 ketua umum. Yang hari ini harus menjadi tonggak pemuda, menjadi contoh pemuda, tapi yang terjadi perpecahan, terjadi persatuan di situ. Nah, momen Sumpah Pemuda ini kita harapkan menjadi penyatu itu. Menyatukan para pemuda, menjadikan nilai-nilai Sumpah Pemuda ini mempererat antara keronggangan antara pemuda satu dengan yang lain seperti itu, Bang. Begitu ya. Oke, kalau untuk kondisi sekarang, apakah semangat Sumpah Pemuda masih relevan di generasi milenial? Saya melihat beberapa meme hari ini lucu juga. Ada tulisan saya titipkan bangsa ini kepadamu anak muda, tapi dibalas di meme itu dengan taruh aja di situ. Saya lagi nyerang nih, lagi mabar. Nah, gimana itu? Bung, apakah masih layak kita bicara soal kebangsaan di tengah generasi milenial yang apatis? Iya, memang menjadi apa bagi kita ya, PR bagi kita semua bahwa hari ini ya semuanya serba instan karena sudah dilayani dengan digitalisasi. Mau makan tinggal pencet datang gitu kan, mau minum tinggal pencet datang, mau sesuatu tinggal pencet datang, tinggal bayarnya elektrik ya kan, tinggal sistem digital semuanya. Nah, tapi kita harus tetap menjadikan bagaimana nilai-nilai Sumpah Pemuda ini tetap harus kita tanamkan kepada generasi kita untuk bagaimana terus kita bisa berjuang bersama bahwa kita tidak bisa melupakan awal berdirinya bangsa Indonesia ini dari pergerakan Sumpah Pemuda yang mana itu dari 1908, 1912 sampai 1928. Nah, awalnya adalah perhimpunan pelajar Indonesia di Belanda ya kan, ada Bung Hatta salah satu penggagasnya sampai deklarator 1945 ya kan, deklarasi bangsa oleh Bapak Soekarno-Hatta seperti itu. Ya, tapi kita tidak harus melupakan nilai-nilai yang ada di Sumpah Pemuda itu menjadi sebuah katalisator bagaimana pemuda ini tetap bersatu untuk kemajuan bangsa seperti itu. Gitu ya, berarti kita memang harus ekstra kerja ya untuk meyakinkan anak-anak muda ini ya, yang dalam tanda kutip yang tadi Bung bilang generasi rebahan ini ya, yang sudah cuek, sudah apatis, nggak peduli lagi sama negara gitu, karena mereka sudah dengan teknologi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di luar gitu kan, di Brazil, di Singapura dan yang lain-lain, dan mereka merasa ini adalah sesuatu yang egaliter gitu. Tapi dengan kemudian kita berbicara soal kebangsaan, kita masih punya identitas gitu ya, Bung Ade ya. Betul. Siap begitu. Betul sekali, Bang. Jadi memang di era digital ini tidak ada batas-batas negara lagi, sehingga ya kita harus bagaimana mengembalikan nilai-nilai Sumpah Pemuda itu menjewantahkan, kata Bang Pumpida tadi kan, menjewantahkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Sumpah Pemuda ini di dalam konteks digital seperti itu, sehingga betul-betul pemuda itu dapat kita satukan kembali. Ya, meskipun kita nggak punya sosmed, dikit sekali ya, peran negara, tapi ya itu jadi PR kita selanjutnya ya, Bung Ade ya. Siap, betul. Siap, terima kasih Bung Ade. Saya ke Bang Pumpida Hidayatullah dulu nih. Bang Pum,
tadi sudah dibahas sedikit, kita harus mencapai kemerdekaan kedua. Nah, salah satunya adalah kalau katanya Bung Ade ini bagaimana kemudian anak muda kita ini bisa diarahkan oleh pemerintah dan terus berpikir kreatif. Ya, itu bagaimana Bang? Kata kuncinya berkreasi dan arahan dari pemerintah. Bagaimana Bang Pum melihatnya? Ya, saya belum tua, Ri. Saya masih muda. Iya. Pokoknya setelah Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri di usia 92 tahun, kita semua jadi orang muda lagi gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 92 tahun masih bisa jadi masih jadi presiden ya. Jadi Perdana Menteri ya, Bang ya. Iya, tapi kalau disuruh lari maraton ya udah nggak kuat juga gitu. Jadi ya tahu diri lah kita. Jadi ya kita mau dianggap muda di dalam suatu isu, tapi kadang-kadang kita nggak mau dianggap terlalu muda juga di dalam konteks urusan fisik gitu. Karena kadang-kadang kalau udah maraton itu nggak kuat juga. Nah, jadi gini, sebenarnya kenapa sih isu pemuda ini menjadi penting ya? Kenapa tiba-tiba ada salah satu momen yang sangat bersejarah, namanya Sumpah Pemuda itu. Nah, karena sebenarnya inilah sebenarnya nilai-nilai kebangsaan yang mulai mengerucut gitu. Jadi tiba-tiba suatu konsep kebangsaan yang muncul dari semangat kebangsaan awalnya dan kemudian diikrarkan gitu ya dalam bentuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, ini kan luar biasa gitu, dan itu munculnya dari anak-anak muda gitu kan. Nah, ini sesuatu yang dahsyat ya, dan pada dasarnya juga ini kenapa jadi momen gitu, momen yang selalu harus diingatkan, karena pada dasarnya sebenarnya generasi muda itu generasi yang sangat kuat energinya, yang sangat tinggi energinya, banyak energinya. Jadi istilahnya di dalam konteks melakukan perubahan ke depan itu kalau tanpa anak-anak muda biasanya nggak bisa gitu ya. Karena mungkin anak-anak muda ini perlu jalan gitu ya, long march gitu, beratus-ratus kilometer mungkin gitu ya, atau mungkin lari maraton gitu untuk menunjukkan suara-suaranya dia seperti apa dan lain-lain. Bahkan mungkin harus nginep bermalam-malam dalam konteks demonstrasi dan lain. Artinya apa? Artinya energinya masih ada gitu. Beda dengan kita yang kita udah banyak pengalaman gitu ya, yang seperti saya, generasi saya itu banyak pengalaman. Mungkin juga banyak ilmu pengetahuan, tapi energinya udah tinggal ya tipis lah gitu ya. Bukan berarti kita nggak kuat juga, mendobrak. Kita akan selalu coba untuk mendobrak gitu. Nah, disinilah sebenarnya perpaduan antara generasi seumuran saya dengan generasi muda ini kalau dikombin bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Karena bagaimanapun juga isu ke depan ini ya isu yang berbeda sebenarnya. Nggak bisa lagi kita hanya berbicara bahwa kita di dalam hadir di negara ini sebagai anak bangsa yang untuk mengkoreksi yang namanya pemerintahan. Udah nggak bisa begitu lagi. Yang namanya generasi muda Indonesia ke depan sudah dituntut untuk melawan berbagai macam konsep-konsep kapitalisme baru gitu. Konsep-konsep yang di dalam hal ini teknologi baru yang akan kemudian mengubah tata kehidupan kita secara menyeluruh gitu. Nah, ini yang harusnya sebenarnya lebih kritis dihadapi oleh generasi muda kita ini gitu. Jadi mereka ini di depan satu ancaman ataupun threat gitu, ataupun resiko gitu, di mana mereka ya nggak akan bisa jadi orang kaya lagi. Di mana mereka kemudian akan menjadi orang-orang yang cuman diberikan uang aja untuk hidup, tidak bekerja lagi, tidak bisa berprestasi lagi dan lain-lain. Nah, ini yang harusnya didiskusikan secara tajam gitu ya. Walaupun di dalam hal yang lain juga sedang bergerak isu-isu di dalam konteks mengkoreksi pemerintah ya, nggak ada masalah itu, lakukan aja karena energinya masih banyak, energinya masih banyak sisanya gitu. Kalau cuma dipakai hanya untuk isu pemerintahnya nggak cukup gitu kan, masih sisanya lebih banyak, pasti cukup untuk dipakai yang lain-lain. Nah, saya sebagai katakanlah orang-orang yang senang melihat kreativitas dan gebrakan-gebrakan dari generasi muda, berharap ya generasi muda Indonesia ini juga
bukan hanya bisa menghasilkan Gojek gitu, tapi bisa juga menghasilkan hal-hal yang lain. Tadi Ari sudah memunculkan gitu ya, bahwa sosmed aja kita nggak punya gitu. Gojek dengan sosmed beda, sesuatu yang berbeda. Gojek ini adalah mekanisme untuk menyedot yang namanya ya istilahnya income kita gitu sebenarnya secara cepat gitu ya, tanpa kita bisa mendeteksi ataupun bisa mengawasi ya. Artinya sebenarnya basis kapitalisme investasi asing, nah ini sudah berubah. Kalau dulu kan kita selalu berpikir bahwa investasi asing itu akan berkorelasi dengan yang namanya penyerapan tenaga kerja. Sekarang coba nggak bisa diharapkan gitu. Gimana ceritanya gitu? Gojek emang menyerap tenaga kerja, mohon maaf ya, Gojek itu bukan bekerja. Sekali lagi saya jelaskan, Gojek itu bukan bekerja. Kalau dia bekerja dia dilindungi dong oleh jaminan sosial. Kalau dia bekerja dia bisa dong mendapatkan cuti, ya kan? Kalau dia bekerja dia mendapatkan yang namanya minimum salary-nya, sisanya bonusnya, ya kan? Gojek itu adalah partnership sebenarnya. Artinya mereka ini ditreat sebagai mitra kerja, gitu, ya kan? Kalau dia nggak kerja dia nggak dapat uang, gitu, dan tidak terproteksi sama sekali dengan berbagai macam jaminan sosial, asuransi, apalagi yang lain-lain, gitu kan? Bahkan yang namanya helm sama itu juga harus bayar. Nah, Ya, jadi ini sebenarnya kalau menurut saya, kalau istilah Bung Karno itu eksploitasi de long parlong gitu, benar-benar secara real, secara modern, secara digital. Dan kita membiarkan ini di depan mata, ya, tidak diregulasi, tidak dibuat apa-apa. Saya tidak benci terhadap konsep Gojeknya itu sendiri, enggak. Yang saya lihat Gojek itu ya istilahnya keringatnya diperes gitu kan, tapi 20%-nya lari kemana? Coba cek. Siapa yang narik biaya 20%? Ya kan? 20% itu besar sekali, ya kan? Nah, coba difikirkan lagi lah ini. Jadi kita di dalam konteks ini banyak sekali PR anak muda, ya, generasi muda ke depan, tidak hanya di dalam konteks politik, tapi di dalam konteks ekonomi, ya, bahkan dalam konteks teknologi. Nah, ini yang saya ingatkan tentunya, dan ya saya juga punya anak-anak yang masih muda-muda, dan ini selalu saya coba push gitu mereka untuk lebih kritis, untuk lebih melihat situasi dengan lebih bijak gitu ya. Karena marah saja tidak cukup ketika kita bicara. Kalau politik marah dan kritis cukup. Tapi ketika kita bicara ekonomi, ketika kita bicara teknologi, marah saja tidak cukup. Ini perlu kreativitas, perlu keuletan, perlu pembelajaran, perlu mengerjakannya. Kalau kata Jack Ma gitu kan, ya yang penting tuh jangan cuma mimpi, kerjain aja gitu. Nah, kalau teori ngomong, nah itu semua bisa. Nah, tapi kalau yang mengerjakan, mengimplementasikan belum tentu bisa. Kira-kira di situ sebenarnya basis daripada isu tantangan generasi muda ke depan. Sehingga menurut saya sudah perlu ada deklarasi Sumpah Pemuda di zaman digital ini, yang dilakukan secara digital, secara modern, di dalam konteks berpikir digital. Kira-kira gitu, Ri. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ada Bung Misbahul Anwar dari Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia. Apa kabar, Bung Misbahul Anwar? Ya, selamat sore, Bung Ali. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita tadi sudah sedikit mendengarkan pembukaan dari Bang Pompida Hidayatullah soal kita perlu Sumpah Pemuda jilid 2 nih kayaknya nih, untuk kemudian menegaskan semangat kepemudaan kita. Bahwa sebenarnya kalau soal politik sudah selesai lah. Dengan dia marah, dengan dia mengkritik, dia akan memberikan warna tersendiri terhadap peta perpolitikan. Tapi dalam sektor ekonomi, ya kan, perlu hal-hal lain yang kemudian bisa kemudian memberikan warna tersendiri terhadap bangsa ini. Nah, menariknya Bung Karno pernah bilang, saya titipkan bangsa ini kepadamu, anak muda. Tapi ada memenya juga. Memenya taruh di situ aja, Bang. Saya lagi nyerang nih, lagi mabar, gitu loh. Nah, kalau Bung Misbah nih melihatnya gimana? Apakah bangsa kita memang bangsa generasi rebahan atau seperti apa, Bung Misbah? Ya, kalau dari saya ya, Bung, memang melihat di era sekarang, era digitalisasi, di mana apalagi kita masih dalam efek pandemi ini, yang artinya kawan-kawan masih kebanyakan memang daring atau online. Jadi emang melihat situasi saat ini, memang melihat pemuda itu
lagi senang-senangnya memang di HP saja, karena semua kebutuhan kawan-kawan pemuda ini cukup melewati mobile saja, dari mulai sekolah atau kuliah, bahkan belanja online, dan dari makan ataupun kita menuju satu tempat ke tempat lainnya, kita memang sudah disuguhi dengan online itu. Tapi makanya itu kalau dari saya, lebih baiknya kita bagaimana menggagas Sumpah Pemuda Jilid 2 ini untuk bagaimana kita menjemput gotong royong itu, Bung. Di mana di desa-desa ataupun di perkampungan ataupun di wilayah kita sendiri, bagaimana kita masih coba membangkitkan lagi semangat gotong royong itu, agar kawan-kawan yang namanya kaum rebahan ini tetap bisa bersosialisasi langsung, komunikasi langsung antara kawan-kawan yang ada di sekitar rumahnya, antara kawan-kawan yang ada di tetangganya, ataupun di wilayah-wilayah Karang Taruna itu bisa tetap bangkit lagi. Akhirnya image dari kawan-kawan pemuda yang kaum rebahan ini akhirnya perlahan-perlahan hilang gitu. Gitu ya, Bung ya. Iya. Kalau tadi saya bicara dengan Bang Pum, salah satu yang kemudian sangat terlihat dalam era milenial atau era digital sekarang adalah semakin tidak sejahteranya rakyat kita karena konsep-konsep hubungan antar manusia yang kalau bahasa Bang Pum tadi exploitation el home par home, ya kan, eksploitasi dari manusia ke manusia. Nah, ini tentunya kan bertentangan dengan semangat Pancasila, ya kan, semangat falsafah hidup kita, di mana salah satu pasalnya menjamin kesejahteraan setiap warga negara. Nah, kalau Bung Misbah ini gimana ngelihatnya? Apalagi saya dengar juga kan sedang mengusung sebuah gerakan Pancasila hierarki tertinggi ya. Silakan Bung Misbah. Iya betul, Bung. Di mana saya salah satu presidium dari Komando Jakarta. Memang kami dari kawan-kawan komando, terkhususnya kampus yang ada di UMJ, Unpam, dan juga ISIP dan kampus-kampus lainnya, menggagas bagaimana Pancasila sebagai sumber daya segala sumber hukum ini sejak dari tahun 2015-2016, yang dimana capaian kita adalah bagaimana masyarakat ini mendapatkan atau merasa aman dari hukum kita, di mana hukum itu tidak tumpul ke atas tapi lancip ke bawah, dan bagaimana hukum itu bisa mengatur semuanya untuk sejahtera. Ya, dari kami, dari kawan-kawan komando, solusinya yaitu bagaimana meletakkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Saat ini Pancasila memang tersirat tapi belum tersurat, di mana kawan-kawan mengacu dari 7 rekomendasi MPR itu, artinya kawan-kawan komando ini menyambut, dan juga kemarin tanggal 7 Oktober kita sampaikan ke perwakilan dari Sekjen MPR, bagaimana kawan-kawan ini menyambut apabila memang penataan sistem hukum itu akan direalisasikan, bagaimana masih adanya hukum-hukum yang tidak berpihak kepada rakyat, dari contoh hukum pertanahan atau agraria, yang sekarang lagi mulai tren lagi Omnibus Law, bagaimana kawan-kawan dari pekerja ini sulit untuk mendapatkan posisi pekerja tetap atau hanya jadi outsourcing. Dan bagi kami solusinya sama-sama adalah bagaimana menetapkan Pancasila sebagai dari segala sumber hukum, yang artinya segala produk undang-undang yang bertabrakan dengan Pancasila harus gugur demi hukum. Dan artinya ketika memang Pancasila itu sudah menjadi sumber dari segala sumber hukum, semoga ini bisa tercapai ke seluruh Indonesia, dan akhirnya masyarakat merasakan bahwasanya hukum itu memang melindungi masyarakat, hukum itu memang artinya bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat ini bisa memulai kembali ekonomi dari faktor ekonominya dan lain-lainnya. Begitu, Bung. Ya, saya sedikit ingin bertanya nih, kenapa kemudian apa yang salah dengan Pancasila kita? Bukankah Pancasila kita sudah kemudian maktubkan sebagai dasar hukum? Seperti apa? Apakah banyak undang-undang? Kalau bicara undang-undang apa saja yang kemudian menjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan Pancasila? Lalu ketika masuk ke ranah Pancasila sebagai hierarki tertinggi, tidak hanya selesai dengan jargon, dengan demonstrasi dan yang lain-lain. Apa yang seharusnya dilakukan? Silakan, Bung Misbah. Ya, kalau tadi kata Bung, apa yang salah dengan Pancasila? Sebenarnya Pancasila tidak ada yang salah, dan kita juga tidak bisa salahkan Pancasila. Tapi bagaimana ketika memang Pancasila itu adalah sebagai ideologi dan falsafah bangsa kita bisa menetapkan undang-undang itu sesuai dengan Pancasila, dengan 5 silanya yang
menurut kita yaitu paling sempurna yang kita yakini. Artinya ketika memang produk undang-undang seperti tentang penanaman modal asing, seperti tentang yang paling kita sering alami yaitu penggusuran, di mana rakyat kali ini jangankan mendapatkan ganti untung, untuk mendapatkan ganti rugi saja itu sudah alhamdulillah, tapi banyakkan yang kita lihat ada di Lampung, ada di wilayah Tangsel, ada di Bandung, bahkan Lebak, Banten, sekalipun di Klaten, masih banyak permasalahan-permasalahan agraria ini tidak bisa diselesaikan. Bahkan menurut kita ya solusinya itu ketika memang kita coba untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, harapan kita tidak ada lagi produk undang-undang yang di mana undang-undang di bawah lebih keras atau lebih bisa berpengaruh daripada undang-undang di atasnya. Artinya tuntutan undang-undang itu lebih bersinergi antara dari undang-undang yang atas sampai ke bawahnya, gitu, Bung. Bung, kalau kita bicara soal Pancasila, kita punya BPIP, kita punya namanya program 4 pilar kebangsaan, itu Pancasila juga dan yang lain-lain. Apakah itu kurang cukup? Sebetulnya bukan kurang cukup sih, Bung, tapi lagi-lagi dari kawan komando ini kita ada konsep yang dimana kita namakan KP2HT, Komisi Pancasila Hierarki Tertinggi, di mana kawan-kawan mahasiswa ini kita akan coba dan sudah mulai kita jalankan yaitu naskah akademiknya dan juga cara kerjanya atau cara berjalannya untuk menuju Pancasila Hierarki Tertinggi ini juga kita sudah sampaikan ke perwakilan MPR, yaitu bagaimana kawan-kawan yang ada di kampus ini turut dilibatkan. Jadi kawan-kawan yang ada di kampus mahasiswa ini bukan hanya sebagai ajang seremonial, tapi juga dilibatkan dari kawan-kawan semester 3, 5, sampai 7, kita turunkan langsung ke desa-desa yang ada di wilayah kampusnya atau yang ada di wilayah pelosok-pelosok wilayah kota ataupun desanya. Jadi bagaimana kawan-kawan mahasiswa ini terjun langsung dan dapat bertanya dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, bahwasanya kebutuhan masyarakat itu apa dan apa efek dari hukum yang saat ini ada, apakah bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa ataupun untuk saat ini belum ada manfaatnya atau bahkan mereka malah mendapatkan dampak yang kurang baik, gitu, Bung. Begitu ya, berarti ketidakpuasan terhadap penerapan Pancasila ya, Bung ya, dalam sistem hukum di Indonesia ya. Bang Pum, saya ke Bang Pum lagi nih. Ini gimana nih, Bung? Bang, ada kaitannya nggak Pancasila, ketidakpuasan Pancasila ya kan terhadap kondisi bangsa kita? Terus ada sekelompok pemuda yang juga kemudian bergerak gitu kan untuk mengusung sebuah isu Pancasila sebagai hierarki tertinggi nih, Bang. Silakan Bang Pum. Ya, memang itu sudah terjadi sebetulnya, nggak perlu diangkat-angkat lagi. Kalau menurut saya ya, yang paling penting sih sebenarnya justru jadi watchdog-nya aja. Mana yang memang sudah melenceng, mana yang masih relevan gitu. Jadi sekarang kan namanya undang-undang ini kan seyogianya bisa di-challenge di yang namanya MK kan gitu. Jadi kalau ada memang peraturan ataupun undang-undang yang katakanlah tidak sesuai dengan Pancasila, ya challenge saja kan, karena kalau tidak sesuai dengan Pancasila pasti tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah itu tempatnya di MK. Tapi kalau misalnya kemudian aturannya berupa aturan turunan, itu kan juga nanti bisa di challenge-nya di MA ya. Jadi kalau misalnya peraturan presiden dan ke bawahnya itu di MA bisa diselesaikan. Nah, jadi silakan aja. Jadi saya senang sekali kalau ada anak-anak muda yang peduli di dalam konteks kemasyarakatan itu, yang ingin melihat relevansinya gitu ya, kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang ada di dalam konteks konsistensinya dengan Pancasila. Jadi silakan aja. Saya juga akan dukung kalau misalnya memang, tapi memang sulitnya di era yang tadi yang saya bilang, kalau kita berpikirnya masih normatif, masih analog gitu ya, kita ketinggalan gitu. Karena Pancasila pun sebenarnya sekarang harus sudah diterjemahkan di dalam konteks digital. Nah, coba diterjemahkan ya, ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks digital gimana? Maksudnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa di era digital kan gitu. Itu harus ada sebenarnya turunannya gitu kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan.
Apakah cukup dengan undang-undang ITE? Kemudian hak-hak manusia akan terlindungi di dalam konteks kemanusiaan tadi? Kan belum tentu gitu. Persatuan Indonesia, udah jelas ini trennya di era digital ini kita diadu domba gitu. Ya, betul, betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi sebenarnya banyak hal gitu sebenarnya yang bisa, apalagi apa namanya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Mau nggak DPR itu diekspos secara live, secara real time, ya kan? Kinerjanya, ya kan? Kinerjanya bukan melalui sosmed, ya kalau sosmed kan dia pasti foto-foto yang lagi bagus, foto-foto apa namanya, nyari-nyari apa namanya, Momen-momen yang keren ya, Bang. ya momen-momen yang keren gitu. Masuk Tapi masuk di dalam gorong-gorong konteks gitu, Bang. dia bekerja, mau nggak diekspos secara itu? Karena ini memungkinkan di era digital ini, transparansi di dalam konteks itu, ya kan? Dan yang paling penting yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, seyogyanya kan saya berkali-kali bilang, ketika kita masuk era digitalisasi itu, yang harus kita harapkan adalah namanya kesejahteraan digital atau digital welfare. Kita ini sekarang dapat nggak? Kemungkinan kita nggak dapat. Kita yang akan diperah aja gitu oleh investor-investor yang sukses di dunia digital ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Tapi kalau menurut Abang, Pancasila masih relevan sampai sekarang, Bang? Karena banyak juga yang melihat, misalkan salah satu mantan menteri kita gitu kan, go to hell with your nationality dan yang lain-lain. Apakah masih border soal kenegaraan dan kebangsaan termasuk Pancasila itu masih relevan untuk kehidupan kita sekarang, Bang? Sangat relevan, ya. Karena bagaimanapun juga apa namanya, tatanan 5 nilai yang namanya Pancasila itu dibangun di dalam konteks yang cara berpikirnya terus terang saya akui agak jenius, bukan agak lagi jenius sebenarnya, bukan jenius, karena itu satu, saya nggak muji siapa yang buat, tapi saya yakin ini adalah memang adalah ruhnya di dalam konteks kita berbangsa gitu ya. Jadi kalau ini tiba-tiba kita mau keluar dari itu, ya kita akan hancur berantakan ya, luluh lantak gitu ya. Tapi di dalam apa namanya, narasinya itu juga cukup general, cukup fleksibel, jadi nggak mengunci di sana sini gitu sebenarnya. Jadi pada dasarnya ya dia akan langgeng dan akan berusaha menyesuaikan. Oleh karena itu ya basis kemudian yang namanya Undang-Undang Dasar ini ya yang akan shifting gitu loh. Tapi kalau Pancasila sendiri tidak akan shifting. Itu aja sih. Oke, menarik sekali kita berbicara soal Pancasila, termasuk dalam kaitannya. Masih banyak anak muda ternyata ya yang kemudian peduli dengan masalah kebangsaan dan Pancasila ini, Bang ya. Saya ke narasumber alhamdulillah selanjutnya. Kalau gitu. Ya. Syukur alhamdulillah. Saya ke narasumber selanjutnya ada Bung Zikri Wahyudin dari Hamas ya, Bung ya. Iya, benar. Oke, Bung Zikri, apa kabar Bung Zikri? Alhamdulillah sehat. Jelas ya suara saya ya? Suara kesana jelas, suara saya. Agak putus-putus nih, Bung nih. Di mana nih posisi ini? Ada putus-putus ya. Saya di kampus Untirta. Oh, di Untirta ya. Oke, Bung Zikri, boleh diperkenalkan ke teman-teman apa itu Hamas, Bung Zikri? Ya, mungkin salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi teman-teman semuanya yang hadir di sini. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mungkin karena kita juga baru bertemu dan bukan bertemu, baru bermuajah bertatap muka di forum ini gitu ya. Mungkin sedikitnya saya perkenalkan, nama saya Zikri Wahyudin, kebetulan diberikan amanah sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang. Jadi Himpunan Mahasiswa Serang itu atau Hamas ya, singkatannya Hamas, ini adalah kita organisasi primordial gitu Bang. Jadi kita lebih konsisten dan bergerak menyoroti persoalan-persoalan di daerah-daerah Serang, khususnya Kabupaten Kota Serang, khususnya serta Indonesia pada umumnya, seperti itu. Dan kita pun terjalin dari mahasiswa-mahasiswa yang memang ada di Serang, lalu orang luar Serang yang kuliah di dalam kota Serang atau Kabupaten Serang itu pun masuk di dalam himpunan mahasiswa Serang. Mungkin itu. Oke, Bung Zikri, berarti Hamas itu basisnya di Serang ya? Berarti bersinggungan langsung dengan permasalahan masyarakat yang ada di Serang ya, Bung ya?
Halo. Iya, iya, Ya, oke. benar, Pak. Nah, ini bagaimana kemudian Kita di teman-teman daerah, Pak. di daerah ya? Iya, Bagaimana kita di daerah. Bagaimana teman-teman di daerah ini menyikapi semangat Sumpah Pemuda, termasuk yang tadi kita bahas soal bagaimana kita kemudian melihat Pancasila dan bagaimana kemudian korelasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah masih relevan Sumpah Pemuda dan Pancasila dengan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat milenial termasuk anak muda? Silakan, Bung Zikri. Ya, kebetulan Bang ya, di Sumpah Pemuda hari ini, tanggal 28 Oktober, memang Hamas selalu konsisten, selalu merefleksikan agenda-agenda Sumpah Pemuda ini, karena memang bagi kita ini adalah momen yang sangat penting gitu, baik untuk pemuda maupun untuk bangsa Indonesia. Karena memang berawal dari Sumpah Pemuda, Kongres Kedua Pemuda waktu itu 1928, sudah jelas bahwa dihasilkannya dan disepakati dari Jong Sumatera, Jong Java kan itu ya, bersatu padu, berembuk untuk bersatu padu, bahwa kita bersatu gitu untuk kemerdekaan bangsa ini. Artinya Hamas melihat ini adalah sangat relevan ketika kita korelasikan dengan kondisi di era sekarang, era digitalisasi. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita sudah memasuki era ini. Dan bagaimana caranya kita dalam menyikapi hal ini bukan berarti kita harus lari ataupun antipati terhadap digital seperti itu. Tetapi kebetulan kita juga tadi refleksi gitu ya di depan kampus Untirta, kita Hamas berefleksi tadi hujan-hujanan juga, mohon maaf saya telat gabung. Kita menitipkan pesan moral kepada semua pemuda-pemuda yang ada di daerah ini agar bersikap dewasa menyikapi digital yang memang hari ini sangat bebas lah ya, konten-konten yang sangat bebas, konten-konten yang sangat kurang kontrol dari pihak pemerintah, Kominfo pusat ataupun daerah, yang mana akhirnya kita anggap digital ini bisa menggerus moral-moral bangsa, moral-moral, karena memang kita melihat adik-adik kita dari semenjak balita umur 3 tahun 4 tahun ini mulai sudah memegang gadget seperti itu kan. Maka dari itu kadang pengawasan dari orang tua ini minim. Akhirnya ini merubah membuat paradigma pemuda-pemuda ataupun sampai dengan balita ini tergerus oleh digital tersebut. Karena memang ada iklan yang memang notabene-nya kadang tidak sangat tidak mendidik seperti itu. Kita buka web kadang ada iklan yang memang kurang mendidik, membesarkan A lah, membesarkan B lah, membesar organ tubuh. Karena seperti itu ini berkeliaran di mana-mana. Nah, makanya hari ini Hamas tadi kita juga menitipkan pesan moral terhadap pemuda-pemuda agar selalu menyikapi secara dewasa, dan memang harapannya adalah kita bisa survive dan tetap bisa beradaptasi di era digital ini. Karena memang kita sudah memasuki ini. Seperti itu. Apa yang sudah dilakukan oleh Hamas untuk mengontrol secara teknis, meminimalisir bagaimana dampak buruk dari sosial media ataupun digitalisasi media? Apakah sudah bersurat ke Kominfo? Apakah sudah melayangkan petisi? Atau apa? Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Hamas? Ya, kebetulan mulai tadi minggu kemarin kita mulai mengkaji, karena memang mau menghadapi Sumpah Pemuda ini. Akhirnya tadi ya yang kita angkat itu soal pendidikan moral bangsa yang memang bokrok hari ini. Dan memang tadi juga kita sudah aksi refleksi di depan kampus Untirta, yang mana narasi-narasi kita bangun tentunya ini bakal menjadi penggiringan opini untuk publik seperti itu. Jadi kita tadi sudah mengadakan aksi refleksi seperti itu, Pak. Cuman memang secara teknis untuk melayangkan ataupun beraudiensi Dinas Kominfo ini belum. Karena memang isu yang memang kita angkat terkait pendidikan moral bangsa di era digitalisasi ini baru kita kaji ketika menghadapi Sumpah Pemuda saat ini, gitu. Seperti itu, Bang. Gitu ya, berarti baru gerakan moral ya, Bung Zikri ya. Oke, seperti itu. Oke, saya ke Bung Muhammad Ade nih. Bung, tadi dari narasumber sebelumnya kita sudah bicara soal hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Apa yang akan dilakukan selanjutnya agar kemudian semangat Sumpah Pemuda ini bisa
terus eksis di tengah generasi milenials yang tadi kata Bung generasi rebahan? Silakan Bung. Generasi rebahan itu adalah konotasi yang negatif sebenarnya, tidak tepat kalau kita bagikan untuk generasi hari ini. Makanya kita bagaimana generasi rebahan ini supaya bangkit seperti yang rebah dulu. Nah, SEMI secara struktural mempunyai korwil dan cabang seluruh Indonesia. Ya kita berharap bagaimana mengawal pemerintahan ini benar-benar dengan sumber daya yang ada seperti itu, dan menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jangan seperti BRINS, ya kan, kita sangat miris sekali banyak orang-orang yang tidak pada tempatnya seperti itu. BRIN penasehatnya Ibu Megawati, ya kan, ini udah tidak pada tempatnya lagi seperti itu. Dan orang-orang politik ini sangat merusak nilai-nilai keilmuan jadinya seperti itu. Padahal kita baru hari ini dengar ada di Indonesia gelar profesor itu honor causa. Ini kecelakaan sejarah atau kecelakaan kita atau dalam pengawasan seperti apa, saya tidak mengerti. Baru satu-satunya di dunia nih Bang Pum, saya mendengar bahwa honor causa itu adalah profesor satu-satunya Indonesia itu Ibu Megawati. Bukan kita tidak setuju atau setuju, tapi ini menjadi suatu nilai yang merusak, menurut saya merusak nilai-nilai pendidikan itu seperti itu, merusak tatanan-tatanan yang ada seperti itu. Nah, apalagi diletak beliau di BRINS yang notabene-nya beliau adalah ketua partai dan tidak meletakkan orang-orang yang kapasitasnya betul-betul ilmuwan yang pada badan riset itu seperti itu. Nah, ini menjadi koreksi bagi kita, dan kita sudah buat beberapa kajian-kajian terkait hal-hal itu, dan nantinya pada satu ya kita akan sampaikan kepada pemerintah ini, dan kita harapkan seluruh ini untuk melek terhadap situasi-situasi yang hadir hari ini, yang mana bangsa kita sampai hari ini kita lihat sudah dicekoki atau sudah dilingkari oleh oligarki yang akan merusak bangsa kita ini. Seperti kata Bang Pumpida tadi kan, kita tidak memiliki apa-apa dari hal apa saja seperti itu. Tidak memiliki kemandirian teknologi, kita tidak memiliki kemandirian teknologi, bersosial media juga kita tidak memiliki. Kemarin aja ada beberapa jam matinya WhatsApp dan Facebook, udah gelisah banget itu anak bangsa ini. Scammer kan, yang katanya dibuktikan lah, yang inilah ABCD, FG ya. Karena kita tidak mempunyai teknologi itu, maka muncul kerisauan pada kita. Bagaimana kalau ini nanti di servernya di-down kan, seluruh Indonesia tidak bisa bergerak, ya mau gimana kita tidak punya alternatif. Ya, nah, pemerintah kita tidak hadir hari ini. Sekali lagi saya bilang, pemerintah kita tidak hadir untuk menciptakan hal-hal itu seperti itu. Padahal anak-anak bangsa kita banyak sekali yang di luar negeri sana, di Amerika, di Jepang, di Jerman dan lain-lain. Mereka bahkan ini salah satu yang mempunyai hak paten untuk itu seperti itu. Tapi ke politik jadinya, jadi wakil ketua partai, jadi ABCD, sehingga tidak keilmuan mereka itu sehingga tidak terpakai lagi seperti itu. Nah, ini yang coba kita kawal dari SEMI, bagaimana menempatkan betul-betul orang pada tempatnya, seperti BPIP, bagaimana pengawalan, jangan BPIP dibenturkan dengan agama, ya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan. Padahal Pancasila itu sudah jelas, ya, sila pertama itu ketuhanan, agama di sana seperti itu. Kalau di thread belakangnya ada piagam Madinahnya di sana, ya kan, ada piagam Jakarta, ya kan. Nah, jangan sekali-sekali orang-orang yang berada di pegang tempat-tempat yang sudah digaji, dibayar oleh kita ini melalui pajak itu, ya membenturkan anak bangsanya antara satu dengan lainnya, sehingga ya yang terjadi seperti itu, tidak jalan jadinya. Jadi kita ini jadi cengkram oligarki terus, jadi dicekokin, tidak bisa mau bisa berkembang besar seperti itu. Gitu ya. Berarti kita tunggu eksistensi dari teman-teman SEMI ya untuk mengawal the right man on the right place-nya ya, Bung Ade ya. Ya. Bang, terakhir nih Bang Pum, saya mau closing statement dari Abang. Apa yang seharusnya dilakukan anak muda di era generasi milenial agar lebih eksis, lebih bergigit, lebih bernyali dalam menghadapi era yang
saya rasa udah tidak ada batas negara, batas agama dan yang lain-lain. Border state. Silakan Bang Pum. Iya, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan bahwa challenge-nya generasi muda di dalam era digital ini jelas di depan mata. Yang namanya artificial intelligence akan banyak mengambil alih peran-peran pekerjaan dan lain-lain. Nah, ini seyogianya harus mulai diterjemahkan dengan secara kritis oleh generasi muda, dan slotnya bagi mereka itu adalah mereka sendiri yang menentukan ke depan gitu. Jadi nggak bisa kemudian kami ini generasi yang sudah menengah ke atas ini untuk kemudian memikirkan itu. Justru kalian harus membuat slot buat kalian sendiri ke depan. Kita kemudian akan menyiapkan apa yang kalian minta gitu, kira-kira seperti itu ya. Tapi tidak lebih tidak kurang, kalau menurut saya tetap berharap ya, di dalam tatanan membangun yang namanya negara ini ke depan menjadi negara yang kuat. Nah, kalau penguasaan teknologinya tidak ada, selesailah kita ya. Kita akan menjadi ya bangsa yang istilahnya konsumen saja, bangsa pecundang, dan hanya ya bisanya disuruh-suruh aja lah, nggak pernah bisa kemudian menciptakan sesuatu, gitu aja. Nah, apakah kita mau seperti itu? Itu aja. Ya, jangan jadi bangsa kuli ya Bang ya, seperti Iya. yang sering dengungkan Presiden Soekarno tuh ya. Iya, bedanya dengan kita dijajah terus disuruh kerja rodi apa? Dengan sekarang kita disuruh kerja-kerja aja gitu, tapi kita nggak kemudian nggak memiliki, nggak kemudian menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kira-kira itu sih. Ya, seperti yang tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa narasumber, bagaimana kemudian bangsa kita bisa lebih maju dan yang lain-lain, itu kan juga PR yang harus dikerjakan selanjutnya. Ya. Bagaimana kemudian kita anak muda, termasuk Bang Pum juga yang meskipun udah di atas 40, tapi masih tetap berjiwa muda gitu kan, agar tetap... Jangan dibuka-buka angkanya itu, Ri. Jangan dibuka-buka ya Bang ya. Bang Pum, terima kasih atas waktunya ya Bang ya, untuk berbagi dengan kita. Bung Muhammad Ade, terima kasih atas waktunya. Bung Zikri Wahyudin, terima kasih atas waktunya. Semoga semangat dan konsistensi perjuangan teman-teman terus terjaga, tidak kemudian gampang dalam tanda kutip dibeli oleh kekuasaan begitu ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.